Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Farid Ardiansa, SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah etika profesi dan teman-teman yang saya banggakan. Di video kali ini kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Ata'wa dan saya sendiri, Siti Nadhira, akan menjelaskan materi tentang etika bernegara menurut Islam dan secara umum. Pengertian etika bernegara menurut Islam. Pemakaian istilah etika disamakan dengan akhlak. Adapun persamaannya terletak pada objeknya, yaitu keduanya sama-sama membahas baik buruknya tingkah laku manusia. Segi perbedaannya, etika menentukan baik buruknya manusia dengan tolak ukur akal pikiran. Sedangkan akhlak dengan menentukannya dengan tolak ukur ajaran agama, yaitu Al-Quran dan Al-Sunnah. Ajaran etika berpedoman pada kebaikan dari suatu perbuatan yang dapat dilihat dari sumbangsinya dalam menciptakan kebaikan hidup sesama manusia. Baik buruknya perbuatan seseorang dapat dilihat berdasarkan besar kecilnya dia memberikan manfaat kepada orang lain. Dalam menentukan baik atau buruknya perbuatan seseorang, maka yang menjadi tolak ukur adalah akal pikiran. Dapat disimpulkan bahwa etika bernegara dalam Islam adalah suatu aturan yang merupakan keharusan bagi seorang warga negara dalam menjalankan aktivitasnya dalam bernegara sesuai dengan syariat Islam. Dasar-dasar bernegara kehidupan dalam Islam. Terkait hubungan manusia dalam berbangsa dan bernegara, Islam memerintahkan kepada orang beriman agar taat kepada Allah, taat kepada Rasul-Nya, dan taat kepada pemerintah. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul Sunnah-Nya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini mengandung tentang prinsip kesejahteraan umat Islam, khususnya dalam urusan kekuasaan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut adalah yaitu taat kepada Allah sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Yang kedua yaitu taat kepada Rasulullah sebagaimana terdapat dalam sunnahnya yang sahih. Yang ketiga yaitu taat kepada pemegang kekuasaan, selagi mereka bagian dari kaum muslim dan selama perintahnya tidak bertentangan dengan Allah dan Rasul-Nya. Selanjutnya yaitu tentang etika seorang muslim dalam bernegara. Dalam kondisi apapun, Allah SWT memerintahkan kepada umat Islam untuk senantiasa berakhlak yang baik, tak terkecuali dalam kehidupan bernegara. Secara garis besar, setidaknya ada 3 etika seorang muslim dalam kehidupan bernegara, yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, dan mewujudkan kemaslahatan umat. Yang pertama yaitu menegakkan keadilan dan kebenaran. Dalam kehidupan, kebenaran dan keadilan adalah sesuatu yang paling dicari oleh setiap manusia. Bahkan kehidupan manusia itu sendiri disebut sebagai proses dalam mencari keadilan dan kebenaran. Islam adalah agama yang akan selalu berpihak kepada keadilan dan kebenaran. Bahkan menegakkan keadilan dan kebenaran adalah kewajiban bagi setiap muslim kapan saja dan di mana saja. Karena saking pentingnya keadilan dalam kehidupan manusia, Allah SWT memerintahkan kepada orang-orang beriman agar selalu menegakkan keadilan dan kebenaran sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran Surat Al-Ma'idah ayat 8 yang artinya, yaitu, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu dekat kepada takwa, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Yang kedua yaitu menegakkan nilai-nilai kemanusiaan.
Secara genealogis, manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari jenis yang sama, dari nenek moyang yang sama, dan dari bahan yang sama. Persamaan inilah yang menjadi dasar pentingnya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan. Penegakan nilai-nilai kemanusiaan dalam Islam menjadi tujuan diturunkannya syariat, yaitu maqasid syariah, yang mencakup 5 hal, yaitu hak beragama, hifduddin, hak hidup, hifdun nafas, hak intelektual, hifdul akal, dan hak kekayaan, hifdul mal, dan hak keturunan, hifdun nasl. Secara sosiologis, ajaran Islam akan mengerucut pada 5 hal tersebut, karena 5 hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat primer dan utama dalam kehidupan manusia. Dengan demikian, seorang Muslim berkewajiban menegakkan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apabila ini terwujud, maka cita-cita menjadi negara yang baldatun thayyibatun walaupun hafur akan tercapai. Yang ketiga yaitu mewujudkan kemaslahatan umat. Inti daripada syariat Islam adalah terwujudnya kemaslahatan umat. Kemaslahatan ini bisa mencari material maupun non-material, baik untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Kemaslahatan adalah sesuatu yang bersifat universal, berlaku di mana saja dan kapan sehingga harus diperjuangkan oleh setiap manusia. Dalam berbangsa dan bernegara, kewajiban atau keputusan hukum harus mengacu kepada terwujudnya kemaslahatan umat. Bahkan dalam kaidah fikih dikatakan bahwa kebijakan seorang pemimpin harus dikaitkan dengan kemaslahatan. Dengan demikian, peran serta seorang muslim dalam politik secara umum dan kebijakan secara khusus adalah ikut serta mendorong terwujudnya kemaslahatan umat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari teman saya yaitu Siti Nadiroh yang mempresentasikan tentang etika bernegara menurut Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bernegara secara umum. Oke, langsung saja untuk mempersiapkan waktu. Yang pertama yaitu etika, karena di sini ada 2 suku kata, etika dan bernegara. Yang pertama etika. Etika itu berasal dari kata Yunani. Bahasa Yunaninya yaitu ethos. Itu kata tunggal. Sedangkan kata jamaknya yaitu taeta. Artinya, apa artinya etika? Etika adalah adat istiadat atau kebiasaan atau kecenderungan batin yang mendorong manusia dalam perilakunya. Kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, artinya yang pertama yaitu ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Yang kedua yaitu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak. Yang ketiga, nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan masyarakat. Jadi itu pengertian menurut beberapa, ada yang dari KBBI dan kemudian dari asal usulnya. Jadi etika itu karena manusia sebagai makhluk sosial tentunya saling berhubungan dengan manusia yang lain, saling berkomunikasi dengan manusia yang lain, maka etika tidak lepas dari hal itu. Karena manusia dalam menjalankan suatu sosialisasi sosial antar manusia yang lain, maka membutuhkan etika, karena mereka bersosial, berkomunikasi dengan orang lain, itu akan ada pemikiran masing-masing dari manusia tersebut, penilaian. Contohnya, oh orang itu katanya kasar, pembicaraannya itu ngegas gitu. Itu suatu penilaian yang akan menjadi suatu etika menetap di dalam suatu masyarakat. Contohnya, dan untuk masyarakat tertentu, kita bicara itu untuk berbicara kepada orang yang lebih tua, kita harus menggunakan bahasa yang halus, yang sopan. Kalau membicara dengan orang yang lebih rendah, kita harus mengayominya. Untuk anak-anak gitu, kita harus mengayomi, mengajarkan, itu salah satunya. Sedangkan yang kedua yaitu bernegara. Bernegara itu berasal dari kata negara. Negara tentunya teman-teman semuanya sudah tahu. Negara itu apa? Negara itu
suatu nusa, suatu bangsa, suatu bahasa dengan pemerintahan yang berdaulat. Jadi negara itu harus ada pemerintahan, harus ada kepala negara, harus ada tempat atau wilayah, dan harus ada masyarakat itu sendiri. Itu namanya negara. Jadi kalau digabungkan, pengertian dari etika bernegara adalah adat istiadat, kebiasaan atau nilai atau norma-norma yang harus dipahami, dihayati, dipanuti, diikuti, diimplementasikan dalam kehidupan berbangsa, bernegara. Etika merupakan barometer martabat bangsa. Kenapa menjadi tolak ukur barometer martabat bangsa? Karena suatu negara itu mempunyai etika-etika yang berbeda. Yang mengetahuinya yaitu negara tersebut. Bahwasanya negara Indonesia orangnya ramah, itu kan yang diketahui oleh negara luar. Kalau negara orang masyarakat luar negeri itu berkunjung ke Indonesia, bahwasanya Indonesia itu masyarakatnya ramah-ramah gitu kan. Jadi itu menjadi yang dinamakan barometer suatu negara. Nilai-nilai yang mengedepankan kejujuran, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap, toleransi, rasa malu, tanggung jawab menjadi kehormatan serta martabat dari suatu warga negara. Itu salah satu nilai-nilai etika-etika yang harus dijalankan oleh suatu negara. Yang diantaranya yaitu kejujuran, keteladanan, sportivitas, disiplin, etos kerja, kemandirian, sikap, toleransi itu. Kalau berbicara suatu negara, tentunya kita salah satunya membicarakan bangsa kita sendiri, yaitu bangsa Indonesia, di mana kita harus mematuhi etika individu maupun etika moral sosial. Nah, perangkat yang dimiliki yang perlu dipahami dalam etika berbangsa bernegara antara lain, yang pertama yaitu proklamasi. Kita harus meyakini bukan hanya meyakini bahwa harus tahu dan harus etikanya harus benar terhadap sesuai dengan proklamasi. Yang pertama. Yang kedua yaitu Pancasila. Yang ketiga yaitu sesuai Undang-Undang 1945. Yang keempat yaitu berbagai peraturan perundang-undangan yang ada di undang-undang itu harus dipatuhi sesuai etika-etika yang sudah ditentukan. Yang terakhir yaitu berbagai etika sosial kearifan lokal. Ini biasanya berkembang di masyarakat di daerah-daerah yang tersebut, sekumpulan manusia, kumpulan orang. Contohnya di Madura. Kalau kita berbicara dengan orang yang lebih tua, etikanya kita harus menggunakan bahasa yang halus. Kalau bahasa Maduranya yaitu bahasa sehalus. Contohnya engki, Kak Dinto, panjenengan, itu salah satunya. Kalau berbicara dengan orang yang lebih tua, kita menggunakan bahasa yang halus. Begitu. Contohnya di Madura. Seperti itu. Selanjutnya yaitu macam-macam etika berbangsa. Salah satunya yaitu macam-macam etika bernegara. Yang pertama, etika sosial budaya. Bertolak dari rasa kemanusiaan yang mendalam yang menampilkan sikap jujur, itu salah satu etika sosial berbudaya yang harus diaplikasikan kehidupan masyarakat. Yang pertama yaitu jujur, saling peduli, saling memahami, saling menghargai satu sama lain, saling mencintai, saling menolong di antara sesama manusia, warga bangsa negara. Yang kedua, macam-macam etika bernegara yaitu etika politik dan pemerintahan. Meskipun kita dalam bernegara, kita tidak lepas yang namanya dengan etika politik dan pemerintahan, karena sudah ada pemerintah yang berdaulat untuk pejabat dan elit politik. Ini salah satu etika yang harus dijalankan oleh pemerintahan, elit politik. Yang ketiga yaitu etika ekonomi, etika dalam berbisnis, di mana persaingan ekonomi yang sehat, hindari monopoli. Itu salah satu etika yang dianjurkan dalam etika ekonomi. Jadi dalam berekonomi atau
mencari kehidupan untuk kedepannya kita, untuk menghidupi kita, itu harus yang namanya persaingan itu boleh, tetapi persaingan yang secara sehat begitu. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan itu boleh, tetapi harus dengan cara yang sehat, yang benar. Yang keempat, macam-macam etika bernegara, yaitu etika penegakan hukum yang berkeadilan. Artinya apa? Perlakuan yang sama di depan hukum, hindari diskriminasi. Ini untuk hakim-hakim yang ada di sana, untuk hakim-hakim yang ada di pengadilan nantinya. Yang kelima yaitu etika keilmuan. Jadi nilai-nilai moral-moral keilmuan, kreativitas, inovatif, individual, kolektif, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi secara berkesinambungan. Itu harus dalam berilmu, dalam mencari ilmu, kita harus mempunyai etika. Karena dalam Islam itu mengajarkan dalam kitab Ta'lim Mutalim, afdolil ilmul hal. Artinya apa? Yang paling utamanya ilmu yaitu ilmu tengka, kata bahasa Maduranya ilmu tengka atau ilmu etika gitu. Jadi dalam mencari ilmu kita harus menggunakan etika juga. Ini ada beberapa contoh, nanti bisa teman-teman baca di makalahnya, yaitu contoh etika bernegara. Yang pertama yaitu melaksanakan sepenuhnya Pancasila dan Undang-Undang 1945. Isi Pancasila kan ketuhanan, jadi kita harus menjalankan ibadah, salah satunya yaitu. Yang kedua yaitu melaksanakan sepenuhnya mengangkat harkat martabat bangsa. Banyak cara untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa. Salah satunya kita ikut serta dalam lomba-lomba yang dibuka oleh negara yang lain. Jadi kita ikut lomba tersebut dengan cara mengasah hobi kita, mengasah kemampuan kita, terus kita ikut lomba tersebut. Dengan hal itu kalau kita juara, nanti itu bisa mengangkat harkat dan martabat bangsa. Salah satunya contohnya yaitu. Yang selanjutnya contohnya yaitu menjadi perekat dalam pemersatu bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kita sebagai masyarakat Indonesia, kita harus menjadi perekat, harus menjadi semua elemen masyarakat, kita harus saling menyatu, mengumpulkan, bukan saling memecah belah, saling mengadu domba. Kita harus saling menyatu antar beragama, karena di Indonesia kan agamanya banyak, jadi kita harus menyatukan semua negara karena sudah ada di Pancasila, yaitu yang ada di lambang Pancasila, yaitu bahwasannya kita itu berbeda-beda tapi tetap satu. Itu kita harus menjadi perekat pemersatu, salah satunya dengan cara toleransi. Itu mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami, kelompok 11 dalam mata kuliah etika profesi yang berjudul etika bernegara secara Islam dan etika bernegara secara umum. Mungkin kalau kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridho wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.